Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. sahabat pemilih. Berjumpa kembali bersama kami podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Dalam episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber. Beliau adalah tokoh di Kabupaten Kebumen dan dalam hal kepemudaan beliau sudah makan banyak asam garam karena beliau pernah juga menjabat sebagai komisioner di Panwascap dalam pemilu tahun 2009. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Joko ya. Jadi beliau juga waktu mahasiswa itu aktif sebagai aktivis mahasiswa di waktu itu masih STAIN Purwokerto. Kemudian beliau juga kembali dari Purwokerto ke Kebumen, langsung menggebrak di dunia Kebumen, seorang aktivis juga. Beliau juga aktif di beberapa kegiatan, dan beliau terakhir ini beliau adalah sebagai rektor di UMNO ya, jadi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Sekaligus beliau juga sebagai ketua Tanfidiyah di PCNU Kabupaten Kebumen. Ini luar biasa ini, Mas Imam. Ya, itu amanah itu ya harus dijalankan. Nggak bisa ditolak masalahnya. Iya. Kalau uang bisa ditolak, kalau tidak bisa ya. Iya. Jadi inilah sosok yang nanti akan banyak berbincang-bincang bersama kita. Beliau adalah aktivis, kemudian juga tokoh NU juga, kemudian juga seorang rektor gitu. Mas Imam, terkait dengan sekarang karena Mas Imam adalah ketua PCNU gitu ya. Ini kan ormas yang luar biasa, besar sekali gitu ya, masanya besar sekali. Sementara pemilu itu kan juga membutuhkan topangan daripada masyarakat gitu ya. Artinya partisipasi itu sangat penting. Nah, sejauh ini bagaimana nih kiprah NU dalam mensukseskan gelaran pemilu atau pilkada di Kabupaten Kebumen khususnya? Ya. Baik, terima kasih Pak Joko yang telah memberikan waktu kepada saya, terutama di KPU Kebumen. Luar biasa punya podcast seperti ini yang sangat sangat kekinian, dan saya yakin bahwa resource kita anak-anak muda sekarang ini mereka lebih cenderung yang digital ya daripada yang buku yang mungkin mereka sudah nggak telaten kalau harus baca buku. Mereka lebih senang yang insan-insan seperti podcast seperti ini. Yeah. Baik, terkait dengan pandangan NU pada pemilu, yang pertama memang saya menyadari bahwa NU ini memiliki magnet yang luar biasa, sehingga tidak salah kalau pemilu itu ketika musim-musim pemilu ini NU sangat seksi sekali gitu ya. Ibaratnya gadis itu ya sangat sangat seksi gitu. Nah, sehingga orang itu pasti banyak ingin punya kepentingan, punya dipengaruhi dan sebagainya. Maka disinilah NU juga harus bisa bersikap dengan tegas dan juga jelas, clear gitu ya. Dan ini kita adalah landasannya tentunya adalah regulasi. Nah, alhamdulillah PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu memiliki istilahnya rambu-rambu atau clue yang harus kita lakukan untuk bagaimana mensikapi pemilu. Pemilu itu sangat penting sekali karena itu adalah bagian dari demokrasi, apalagi Indonesia adalah pahamnya demokrasi, tentunya adalah pemilu salah satu wujud dari demokrasi secara langsung. Nah, namun demikian tentunya pemilu harus sehat. Maka NU telah memposisikan diri ya dalam hasil istilahnya Munas NU dan juga sekaligus dalam muktamar NU di Situbondo tahun 84 itu sudah memberikan amanah yang sangat jelas dan clear ya, yaitu bahwa NU adalah hitoh. Artinya NU secara kelembagaan, secara organisatoris gitu ya, itu dalam kegiatan kepemiluan itu tidak boleh terlibat secara langsung dalam politik praktis. Artinya bahwa NU kembali hitoh, maka kita tidak boleh membawa nama NU dalam kepentingan politik ya praktis misalnya. Kemudian juga tidak boleh membawa bendera, dan juga seandainya ada seorang
pengurus dan juga harus ada aturannya, apakah harus cuti atau mengundurkan diri juga kita diatur. Namun demikian juga warga itu diberi kesempatan sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam pemilu, tapi atas nama warga ya, bukan atas nama pengurus. Nah inilah yang barangkali perlu kita luruskan bahwa sebenarnya secara regulasi aturan kepemiluan di NU itu sudah jelas. Intinya kita harus mendukung pemilu, substansinya adalah itu, namun juga ada rambu-rambu. Itu aja. Ya. Terima kasih Mas Imam. Ya. Ini menarik ya, karena di dunia NU itu dunia yang penuh dengan khasmat keilmuan. Artinya NU memiliki banyak sekali mubalik, yang setiap saat barangkali mereka kan bersentuhan langsung dengan masyarakat, gitu ya. Nah, ketika tadi Mas Imam menyampaikan ada clue ya dari PBNU terkait dengan netralitas segala macam. Kemudian selama ini apakah ketika ada mubalik yang kemudian mereka di saat-saat mungkin mengisi hasanah pengajaran NU itu ada semacam guidance dari NU agar NU ini sebagai lembaga yang tadi kita itu bisa kembali betul-betul netral. Ya. Jadi pada prinsipnya kita harus mendorong bagaimana terselenggaranya pemilu dengan jurdil, gitu ya, dengan damai, gitu ya, dan juga bermakna dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah substansinya. Sehingga partisipasi warga, ya warga Nahdien itu dan juga Nahdien tentunya menjadi sangat penting untuk ikut partisipasi dalam pemilu. Maka disinilah sebetulnya ruang NU. Ruang pengurus NU adalah bagaimana mendorong tingkat partisipasi publik atau warga dalam aktif dalam pemilu. Nah, namun demikian, jikalau misalkan ada hak perorangan, perorangan itu juga punya hak politik ya, mungkin mau mencalonkan diri, mungkin mau jadi tim ses gitu ya, atau mungkin mau apa, itu tentunya adalah mereka punya hak yang tentunya kita tidak boleh menghalang-halangi gitu ya. Nah, namun demikian kita akan gunakan aturannya. Jadi bisa misalkan mereka harus katakanlah cuti dulu. Jadi kalau dia pengurus harian, maka harus cuti dulu. Silakan nanti misalkan apakah jadi bagian dari tim ses atau mungkin apa, tidak apa-apa. Tapi harus cuti. Berarti tidak membelenggu seorang kiai gitu ya? Tidak. Ya kan tetap harus bersentuhan dengan umat ya, gitu ya. Jadi mau saja. Maka di sini ya bagi mereka yang mungkin tidak menjadi pengurus harian itu memang mereka leluasa. Artinya mereka bergerak leluasa. Nah disinilah yang menurut saya kita harus bisa memahami. Harus misalkan seorang kiai, ya memang warga itu, tapi belum tentu dia adalah pengurus NU. Sehingga hak kewargaannya sebagai warga kiai itu tentunya juga punya hak untuk misalkan menjadi tim ses atau mungkin menjadi pendukung gitu ya, itu hak mereka. Kecuali kalau mereka menjadi pengurus harian, mungkin di ranting atau di EPC itu yang harus cuti. Itu yang harus cuti. Oh, iya. Nyambung ini Mas Imam, ini sahabat pemilu juga. Kita tahu bahwa NU itu kan ormas atau organisasi yang memang banumnya itu luar biasa ya. Banyak banum. Dari perempuan aja sudah ada muslimat, kemudian fatayat, ada PPNU, ada Ansor, ada IPNU dan segala macam. Selama ini perang banum-banum ini di masa ini jauh ini, terutama terkait dengan gunung seperti apa Mas? Ya, ini terkait dengan Banom. Memang namanya saja Banom ya, badan otonom. Jadi memang dia adalah boleh dikata itu punya struktur ganda. Ya. Satu sisi dia memiliki linearitas dengan Banom di atasnya, misalkan BC, kemudian PB, kemudian PBNU. Ya, kemudian di satu sisi mereka juga harus memiliki istilahnya keterkaitan koordinasi dengan tingkat di tingkatannya, misalkan dengan PC dan sebagainya. Nah, memang ada aturan dalam ADRT yang mengatakan bahwa Banom itu harus membuat laporan secara berkala kepada PCNU, kemudian juga Banom itu harus memberikan permohonan rekomendasi ketika mau melakukan kegiatan konferensi dan sebagainya. Itu juga sudah diatur dalam ADRT. Namun demikian, memang seringkali ada dualisme.
Jadi satu sisi misalkan mereka berpegangan pada aturan tingkatannya di atas, dan satu sisi mereka juga koordinasi. Tapi alhamdulillah untuk Bandung Kebumen ya relatif bisa memahami, bisa kerjasama, bisa berkoordinasi ya, dan sehingga ya kita itu bisa memperingatkan ketika misalkan katakanlah Bandung overlap gitu ya, ketika dalam pemilu dan sebagainya, kita bisa memperingatkan. Pada prinsipnya karena aturannya hanya satu, ADRT ya, tentunya adalah semuanya harus memiliki kepatuhan hukum yang sama gitu ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang Bandung kemudian dia secara terbuka, secara ofensif melakukan kegiatan politik praktis, itu tetap tidak boleh. Ya, luar biasa ya sahabat pemilih, ormas yang besar seperti NU di Kabupaten Kebumen gitu ya, panumnya juga banyak, tetapi bagaimanapun eksistensi mereka luar biasa. Kami juga selaku penyelenggara pemilu di banyak sisi juga merasa berterima kasih karena bagaimanapun kiprah-kiprah mereka itu di Kebumen itu luar biasa ya dalam hal untuk membantu kami untuk mensosialisasikan kepada pemilih terkait dengan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Baik, ini semakin menarik ya karena kita akan sampai kepada satu titik di mana mau ada hajatan besar ini Mas Imam di tanggal 22 Oktober nanti ada Hari Santri Nasional gitu ya. Tapi sebelum nanti kita akan mengulik Mas Imam Satibi gitu ya dalam mungkin menyampaikan beberapa hal terkait dengan santri khususnya PCN Kabupaten Kebumen, kita akan break dulu untuk melihat tayangan yang berikutnya. KPU Kabupaten Kebumen bertekad untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, aksesibel, serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka. KPU Kabupaten Kebumen menyediakan 3 jalur utama pelayanan informasi publik, yaitu 1. Pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kebumen. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara detail dan berinteraksi langsung dengan petugas, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan layanan tatap muka di kantor sesuai jam operasional yang berlaku. Alur pelayanannya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon informasi hadir ke kantor KPU sesuai jadwal layanan, yaitu pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.30, hari Jumat jam 8 sampai jam 16.00. 2. Pemohon mengisi buku tamu yang tersedia di meja resepsionis sebagai catatan administrasi. 3. Selanjutnya pemohon menuju ruang PPID untuk mengambil nomor antrean dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, berisi identitas diri serta detail informasi yang dibutuhkan. Bagi pemohon dengan kebutuhan khusus, petugas PPID akan memberikan bantuan dalam pengisian formulir. 4. Petugas PPID kemudian memberikan nomor registrasi pendaftaran dan menyimpan salinan formulir sebagai arsip resmi. 5. Setelah nomor antrean dipanggil, pemohon menuju meja pelayanan untuk diverifikasi datanya dan dilayani sesuai ketentuan. 6. Petugas PPID kemudian menindaklanjuti permohonan sesuai ketentuan dengan batas waktu penyelesaian yaitu paling lambat 3 hari kerja untuk informasi terkait pemilu dan pemilihan. Pati dapat diperpanjang 2 hari kerja atau 10 hari kerja untuk informasi publik lainnya. Patu dapat diperpanjang 7 hari kerja. Melalui pelayanan langsung ini, masyarakat dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, jelas, serta disampaikan langsung oleh petugas PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pelayanan melalui surat atau email permintaan data. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengirimkan surat resmi atau email permintaan data kepada PPID KPU Kabupaten Kebumen. Surat atau email tersebut harus memuat identitas pemohon serta menjelaskan secara detail informasi yang diminta. Setelah surat atau email diterima, petugas PPID akan 1. Mencatat permohonan ke dalam daftar administrasi. 2. Memverifikasi kebenaran identitas serta kebutuhan informasi. 3.
memproses permintaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan 4. Memberikan jawaban dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan hadir secara langsung, namun tetap memerlukan kepastian hukum dan transparansi dalam memperoleh informasi publik. Dan 3. Pelayanan melalui website IPPID KPU Kabupaten Kebumen. Sebagai bentuk penguatan pelayanan berbasis digital, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan portal ePPID yang dapat diakses di alamat Kebumen KBPPID kpu.go.id. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, mengakses data publik yang telah tersedia, serta mengikuti perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan pemilu. Alur pelayanan melalui website ePPID adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengakses laman ePPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pemohon memilih fitur formulir permohonan informasi. 3. Pemohon melakukan login atau mendaftarkan akun baru apabila belum memiliki akun. 4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap dan benar, kemudian mengirimkannya secara daring. 5. Pemohon akan menerima nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran. Layanan ePPID ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Untuk semakin memudahkan masyarakat, KPU Kabupaten Kebumen juga membuka layanan informasi melalui WhatsApp PPID di nomor 081 338 232811. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan informasi secara lebih cepat dan praktis. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengirimkan pesan terkait informasi yang dibutuhkan ke nomor resmi WhatsApp PPID. 2. Admin PPID akan memberikan tautan formulir permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon. 3. Setelah formulir dikirimkan, admin melakukan verifikasi data dan memproses permohonan. 4. Informasi yang diminta kemudian disampaikan kembali kepada pemohon melalui WhatsApp. 5. Usai menerima informasi, pemohon diminta mengisi survei penilaian pelayanan untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Layanan WhatsApp ini menjadi bentuk inovasi KPU Kabupaten Kebumen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Setelah memperoleh informasi yang diminta dari berbagai jalur tadi, pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima, baik melalui media yang tersedia maupun melalui tautan survei daring di link bit.ly.survey-ppid KPU Kebumen. Sahabat pemilih, kembali lagi bersama podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Ini Mas Imam, terkait dengan tanggal 22 Oktober itu kan Hari Santri Nasional ya. Tentunya akan diperingati oleh seluruh di Indonesia ya, termasuk Kabupaten Kebumen tentunya. Selama ini ada nggak dari PCNU mungkin serangkaian kegiatan dalam rangka untuk mempersiapkan sekaligus mungkin untuk memperingati nih Hari Santri tahun 2025 ini? Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Jadi Hari Santri bagi NU itu adalah special day atau hari yang sangat istimewa ya, atau merupakan kesempatan yang spesial. Nah, maka menurut saya bahwa Hari Santri ini merupakan rekognisi atau pengakuan atau mungkin katakanlah istilahnya legal standingnya ya, bahwa santri priai betul-betul memiliki peran dalam perjuangan, dalam kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Ini sangat jelas dan clear, dan salah satu wujudnya adalah tentunya rekognisinya itu adalah dari Santri Nasional tadi. Nah, walaupun ini adalah tentunya tidak berbicaranya santri NU ya, tapi adalah seluruh lapisan keagamaan ya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa hanya santri NU, tapi adalah semuanya. Nah, terkait dengan itu maka kemudian PCNU mencoba untuk membuat kegiatan bagaimana agar pesan-pesan dari santri ini bisa sampai ke bawah.
bagaimana agar di santri ini juga bisa memantik rasa heroiknya santri, rasa kepahlawanan santri, rasa tanggung jawabnya santri, tidak hanya sekedar belajar, menuntut ilmu, tapi juga punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab bernegara dan sebagainya. Nah, maka kemudian kita mencoba membuat rangkaian kegiatan yang dari tahun ini itu sangat luar biasa. Jadi semua kegiatan itu hampir ada 19 kegiatan, Luar dari biasa. kegiatan sosial sampai olahraga sampai lomba ilmiah ya, sampai yang katakanlah yang fashion show sampai Termasuk yang yang bisa dinikmati oleh masyarakat ya. ya, jadi ada pelibatan juga secara umum warga NU ya, dalam lomba itu, ada public speaking, ada kalau kayak kegiatan keagamaan seperti lomba berjanji, syarahil Quran itu ya mungkin biasa lah, ada Qiratul Kutub itu biasa. Tapi ada juga yang kita mencoba memfasilitasi talent-talent santri lah gitu ya, untuk misalkan dalam katakanlah dalam public speaking ya, kemudian juga dalam olahraga ya, itu juga kita masih Termasuk ghost tuang ya, sempat kemarin ya. Sepeda santai. iya, termasuk goes ya, goes itu kemudian ada lomba tumpeng, kemudian ada futsal, ada mini soccer, ada bulu tangkis, ada volley, Sunatan masal juga ya. sunatan masal kita ya, sunatan masal ada sekitar 93 ya. Ini tentu dalam bagian dari pengabdian kita pada masyarakat, terutama yang kurang mampu juga ya. Nah, ini semuanya adalah pesan intinya adalah kita ingin mengisi hari santri ini bukan hanya sekedar mengenang sejarah atau mungkin katakanlah ya pas is pas ya, sejarah ya masa lalu ya masa lalu, tapi tugas kita adalah bagaimana memahami bahwa bahwa sejarah itu never come again, tidak mungkin akan datang kembali kan. Maka bagaimana kita harus mengambil sejarah itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga, kemudian apa yang bisa kita ambil dari itu. Maka hari santri ini coba kita gaungkan menjadi sebuah hari yang sangat istimewa buat NU, buat santri, buat pondok dan sebagainya, sehingga kita merangsang, mengajak berbagai lini untuk terlibat dalam kegiatan itu. Dan insya Allah besok tanggal 22 Oktober kita akan mengadakan apel akbar di alun-alun ya. Nah, waktunya sore hari dan alhamdulillah sudah dapat izin dari pemerintah daerah ya. Dan juga yang terpenting nih Pak Eko, Pak Joko Pak. Jadi kita akan mengadakan kegiatan seminar kepahlawanan. Mungkin ini tidak ada ya di lain ya, kita kebetulan ini agak khusus di Kebumen. Saya melihat ini jumlah pahlawan NU itu masih sangat minim sekali dibandingkan dengan ormas yang lain. Ormas nasional ya. Biasa nasional yang padahal mungkin perjuangannya itu mungkin menurut saya adalah luar biasa. Jadi ada baru 10 atau 12 lah, sekitar 12 ke bawah yang katakanlah itu adalah berangkat dari NU. Maka kita ingin mendorong pejuang-pejuang NU yang lain yang bisa kita upgrade, kita naikkan statusnya menjadi pahlawan. Walaupun katakanlah belum tentu keluarganya boleh atau diizinkan, karena mungkin mereka merasa dulu berjuangnya secara ikhlas, ya, secara betul-betul mungkin memanainya adalah bagian dari jihad, ya, sehingga mereka mungkin tidak butuh apresiasi yang katakanlah yang formal. Namun bagi kita sebagai generasinya, menganggap ini penting untuk kita teladani, kita ketahui, sehingga jangan sampai kontribusi besar ya NU dalam penjajah, dalam mengusir penjajah atau mungkin dalam mempertahankan ketika Belanda dan sekutunya mau kembali ke Indonesia itu dilupakan. Karena bukti bahwa keterlibatan santri dalam 10 November itu darah mengalir, nyawa melayang, termasuk dari Kebumen. Ya, jadi Kebumen itu ikut mengirimkan pada tanggal 10 November. Jadi ada Yang di Surabaya. Ya, jadi ada warga itu yang dari pesantren itu yang gugur, yang itu betul-betul ikut terlibat dalam pertarungan dengan Belanda dan sekutunya. Itu jadi menurut saya ini adalah special day. Maka insya Allah nanti akan kita tutup dengan kegiatan seminar kepahlawanan NU yang kita mencoba melakukan penetrasi tokoh-tokoh besar Kebumen, Kedu, kemudian juga Tulang Mas gitu ya. Kita coba Jawa Selatan lah, tapi ini adalah Banyumas Raya, Kedu gitu ya. Kita coba siapa sebetulnya yang
dulu pernah punya jasa besar dalam organisir, mungkin dalam membentuk laskar, mungkin dalam menyiapkan relawan-relawan dan sebagainya. Termasuk mungkin ada kontribusi kita mengirim misalkan bahan makanan untuk para pejuang dan sebagainya. Ini akan kita istilahnya kita rangkai dalam kegiatan sekitar nasional, dan insya Allah kita akan mencoba untuk mendorong itu, bagaimana mengangkat peran-peran para tokoh NU yang punya keterlibatan langsung, ya. Jadi bukan sekedar pengaruh tapi keterlibatan langsung misalkan dalam perang ini perang itu dan sebagainya. Iya, jadi saya kira luar biasa ini sahabat pemilih, bahwa kalau kita bicara kuantitas itu kan santri di itu luar biasa besar dan banyak gitu ya. Sehingga bicara tentang pemilih Mas Imam, bahwa tentunya kontribusi para santri ini ya dalam mensukseskan gelaran pemilu pilkada itu kan sangat penting ya. Artinya selama ini kan kita sangat berharap sekali bahwa santri itu tidak hanya menjadi pemilih gitu ya. Bagaimana mereka juga nanti ke depan itu mungkin bisa menjadi yang dipilih. Artinya bisa menjadi caleg-caleg atau mungkin menjadi calon-calon kepala daerah yang kedepannya itu bisa lebih bermakna bagi hari santri. Kemudian ini Mas Imam, ini kan tanggal 20 besok hari santri tahun 2025 gitu ya. Tentunya ada harapan besar nih dari PCNU Kebumen khususnya begitu terkait dengan bagaimana santri-santri ini bisa memaknai hari santri di tahun 2025. Itu mungkin ada tadi mengisi rotasi. Itu semacam closing statement dari Mas Imam. Ya. Bagaimana agar hari santri tahun ini itu betul-betul mampu dimaknai secara bersama-sama. Ya, jadi kita punya pesan substantif ya dari kegiatan hari santri ini. Yang pertama memang kita mencoba untuk memaknai ulang bahwa hari santri, resolusi jihad gitu ya, itu sebetulnya ada pesan-pesan yang terus harus berkesinambungan. Artinya tidak berhenti pada saat itu. Walaupun mungkin wujud pengabdiannya, wujud perjuangannya, wujud pembelaannya dalam suatu hal yang berbeda. Karena saat ini sudah merdeka, tentunya ini adalah peran santri tentunya berbeda dengan peran yang dulu. Namun harus kontinuitas tadi itu harus kita teruskan. Nah, kita berharap bahwa dari santri ini bisa memantik rasa nasionalisme, rasa percaya diri, confident, ya. Kemudian juga kompetitif. Kenapa tadi kita pada perlombaan santri itu ya? Karena kita ingin bahwa santri itu harusnya berkompetisi ke depan, ya. Tidak hanya sekedar katakanlah kalau dari sisi kesantunan, keramahan, atau tradisi mereka ya itu sudah semua orang mengakui ya. Ya. Tapi juga mereka punya tadi itu, ternyata dulu juga kiai juga ketika saatnya perang ya mereka harus perang. Nah sekarang saatnya kita berkompetisi juga harus berani berkompetisi. Nah inilah yang coba kita transformasikan melalui hari santri ini. Jadi bagaimana mereka tidak terus larut dalam playing victim. Jadi misalkan mereka merasa terdolimi, mereka mungkin merasa katakan fatalis dan sebagainya ya. Karena kan banyak yang mereka anggap misalkan kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena terlalu lama dijajah, digosok setengah abad. Itu bagi saya adalah playing victim gitu ya. Atau merasa terdolimi. Kelihatannya bahasanya itu yang menjebak gitu. Nah, tapi ternyata banyak negara-negara yang setelah merdekanya lebih terlambat daripada Indonesia, kemudian misalkan mampu melakukan loncatan, ya, melakukan quantum, ya, nah, seperti Singapura dan sebagainya. Maka menurut saya modalnya pasti nasionalisme. Ya. Jadi kita harus bagaimana katakanlah kembali melakukan setting mental utama, mindset dan sebagainya, bagaimana agar santri-santri ini ada saatnya harus berkompetisi, ada saatnya harus berjuang. Nah, ada saatnya harus mencari ilmu. Maka menurut saya santri ini adalah merupakan bukti nyata bahwa ulama kiai itu adalah bisa berkompetisi. Mereka punya jiwa kompetisi. Maka disinilah yang ingin kita gaungkan bahwa
NU ke depan harapannya adalah kompetitif, ya. Luar Tidak cuma biasa. sekedar ikhlas, ya. Ikhlas itu enggak. Iya, ya, jangan terus merasa terzolimi terus, ya. Jadi ada yang menurut saya kadang salah paham, gitu ya. Nah, misalnya ini, NU itu kan pahamnya mukhawafatul musuli wal ahdubil jadidil aslah. Jadi bagaimana melestarikan yang lama dan mengambil yang baru. Tapi seringkali kita itu terjebak pada mempertahankan tradisi yang lama saja. Yang jadidnya itu, yang Hal jadid yang yang baru baru. kan tidak terjadi. Nah, ini nggak seimbang kan? Iya, iya. Padahal kan NU kan pasapiah kan, gitu Iya. ya. Nah, saya justru ini memberikan keseimbangan bahwa yang jadi itu juga banyak yang harus kita ambil, dan sains, teknologi atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya ilmuwan itu juga harus kita pelajari juga, ya. Jangan kemudian kita hanya larut dalam satu segmen, satu ranah ilmuwan, ya. Nah, maka bagaimana saya terus maju, kompetitif, bersaing, itu harapan saya adalah seperti itu melalui riset ini. Sehingga kita selenggarakan berbagai event-event perlombaan, ya. Itu mungkin itu jadi. Nah, kalau untuk pemilu, ya, kalau ini bagian dari closing statement-nya, kalau bisa pemilu di Kebumen atau mungkin yang lainnya itu jangan hanya sekedar jurdil, jangan hanya sekedar katakanlah damai, gitu ya. Tapi adalah bagaimana betul-betul bisa bisa dimanai. Maka harapan saya ada 3 hal. Yang pertama adalah mindful. Bagaimana pemilu itu harus didasarkan pada kesadaran itu menjadi sangat penting. Pemilu itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa memberikan kesadaran pada anak bahwa pemilu itu adalah bagian dari dari nasionalisme kita, wujud dari kepatriotisan kita, termasuk santri. Jadi kita nggak boleh ada ikut pemilu, kita ada misalkan ada tidak pilih sana sini golput itu nggak boleh, ya. Nah, itu adalah mindsetnya harus dibangun. Maka mindset itu adalah identik dengan kesadaran. Yang kedua, ini adalah bagaimana pemilu harus meaningful. Bagaimana pemilu itu harus bermakna. Artinya substansi pemilu itu apa sih? Misalkan ini adalah bagian dari demokrasi yang itu adalah wujud dari kedaulatan rakyat, kan gitu. Disinilah kalau kamu ingin jadi pejabat, ya caranya harus ikut pemilu. Kamu ingin jadi bupati, ya harus ikut pemilu. Tidak boleh kita dengan cara-cara yang lain, gitu. Nah, maka bagi warga NU yang ingin jadi bupati sah-sah saja. Nah, maka tapi gunakan jalan pemilu ini. Nah, yang ketiga harus joyful. Artinya apa? Pemilu itu harus riang, harus bahagia. Jangan sampai pemilu itu mencekam, apalagi mengancam terhadap kedamaian dan sebagainya. Tentunya 3 hal ini adalah menjadi kewajiban kita bersama, tidak hanya KPU, tapi juga kami yang ada di civil society atau di masyarakat, ya kami juga bagian itu, pilar itu, dan tentunya kami juga punya tanggung jawab bagaimana agar pemilu ini semakin hari, semakin waktu, semakin tahun harus semakin berkualitas, berbobot. Nah, harapannya adalah bisa melahirkan orang-orang yang meritokrasi, orang-orang yang betul-betul memiliki keahlian, profesi, dan juga mungkin mentalnya juga mental yang worth it, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak lagi ada istilah salah pilih atau mungkin pilih kucing dalam karung. Kalau durian dalam karung saya senang. Kucing dalam karung, ya kurang bagus. Itu aja mungkin informasinya. Jadi luar biasa ya soal pemilih ya, bahwa kita pemilih itu kan luber dan jurdil gitu ya. Tapi bagi Mas Imam Sadibi ya, karena beliau seorang aktivis itu ya, tidak cukup sampai di situ gitu ya. Artinya kita perlu menghadirkan pemilihan yang itu lebih enjoy gitu ya. Jadi menyenangkan, dan insya Allah di pemilu-pemilu berikutnya KPU Kabupaten Kebumen akan terus melaksanakan tugasnya gitu ya, sesuai dengan regulasi, dan semoga juga pada perhelatan pemilu-pemilu berikutnya itu Kebumen khususnya akan bisa lebih maju begitu, menginspirasi kabupaten yang lain sehingga bisa terpilih pemimpin yang amanah. Kemudian yang terakhir sekali Mas Imam, ini kan masih dalam rangka dari santri. Mungkin bisa spill apa enggak ini Mas Imam? Yang ini kan baru tanggal 20 ya. Masih ada enggak kegiatan dari 20 kemudian 21 sampai puncaknya nanti? Ya. Yang belum terrealisir. Ya, kebetulan hari ini Senin, tanggal 20 itu sedang ada lomba public speaking, kemudian Qiratul Kutub, Nusantara Qiratul Kutub,
membaca kitab kuning karena ini adalah bagian dari Tradisi substansi pesantren, ya. tradisi santri. Ya, turos itu atau warisan-warisan klasik ya, termasuk kitab kuning itu harus kita pertahankan dan kemudian itu harus tetap menjadi resource keilmuan kita ya, tanpa mengesampingkan sesuatu yang jadid atau yang baru. Maka kita coba perlombakan. Ini kan sebetulnya hebat ketika santri bisa baca kitab-kitab yang gundul ya, pasti juga harapannya bisa membaca kitab yang putih juga yang gundul gitu ya. Ini kan sebetulnya adalah luar biasa. Kemudian juga ada fashion show itu kan sangat gaul sekali. Jadi kita itu ada lomba fashion show gitu ya. Di hari apa itu? Apa di dari kemarin kebetulan ya. Oh. Jadi alhamdulillah itu bagian dari untuk memadai. Ya mungkin besok pagi masih ada tanggal 21. Tanggal 21 itu ada hujata dan lainnya untuk persiapan tanggal 22. Tanggal 22 ya, puncak acaranya. Jadi kita akan fokus untuk menyiapkan kegiatan tanggal 22 Oktober supaya tidak mengecewakan lagi. Dan di tanggal 22 Oktober ada kegiatan ramai-ramai adalah lomba tarik tambang. Ya. Oh, Setelah antar MBC, antar antar MBC, Ya. 26 MBC itu, Iya. dan 1 PC, Ya. 27 peserta. Ya. Karena kan orang ini kan senang jaduk-jaduk gitu ya, apa yang kuat-kuat yang jimat-jimat, coba keluarin jimatnya deh. Itu boleh. Tarik tambang. Ada foto-foto keluar Iya. dari itu ya. Jangan digunakan yang lain, tapi gunakan untuk tarik tambang aja deh. Gitu aja. Oke, Mas Imam Sadiqi, sahabat pemirsa, kita sampai di penghujung podcast orasi kita di sesi kali ini, bahwa santri adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang itu tentunya kontribusi sangat besar ya. Dan saat kita harapkan itu juga menopang kami ya, di KPU Kabupaten Kebumen, agar nanti dalam kegiatan-kegiatan pemilihan ataupun pemilu ke depan itu memang wujud nyata dari santri dalam sumbangsi membangun negara Kebumen khususnya itu bisa betul-betul terwujud. Dan sekali lagi Kebumen akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa santri gitu ya, artinya mereka yang betul-betul attitude-nya sudah teruji dan juga mereka punya progresif berpikir ke depan untuk menjadikan Kebumen menjadi yang lebih baik. Baik, sahabat pemilih, kita sampai di penghujung perbincangan dengan beliau Mas Imam Sadiqi. Tentunya apa yang tadi sudah dibicarakan bersama-sama menjadi bahan kita bersama, renungan kita bersama, dan tentunya membawa kemanfaatkan bagi kita semua, menjadikan Kebumen menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.